Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Cahya Putri dengan NPM 25782071. Saya dari kelas TRI 1C. Di sini saya akan mengerjakan tugas video mata kuliah berpikir komputasi dan pemrograman. Nah, pada kali ini saya akan membuat kode flowchart dan juga kode program Python yang akan saya isi dengan petualangan si Andi di Taman Hidroponik. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan membaca deskripsi kasusnya terlebih dahulu, yaitu petualangan si Andi di Taman Hidroponik. Andi adalah mahasiswa yang sedang magang di Greenhouse Hidroponik Pintar. Greenhouse Hidroponik Pintar telah menggunakan sistem digital dalam melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang tanaman. Andi ditugaskan untuk memeriksa suhu dan kelembapan tanaman setiap beberapa menit. Tugas Anda adalah membantu Andi membuat sebuah program yang dapat mengambil keputusan otomatis. Nah, jadi di sini kita akan membantu si Andi membuat sebuah program otomatis untuk memantau kondisi tanaman di greenhouse hidroponik ya. Jadi di sini langsung saja kita membuat program flowchartnya terlebih dahulu. Langsung saja di sini kita akan yang pertama yaitu kita akan membuat variabel. Variabelnya kita akan isi dengan yang declare. Lalu kita isi dengan ini ya, kondisi suhu, kelembapan, dan keputusan. Kondisi suhu, kelembapan, dan keputusan. Tipenya kita akan menggunakan tipe integer. Nah, sudah seperti itu. Lalu di sini kita akan membuat variabel lagi, tapi kali ini kita akan membuat variabel yang assign. Oke. Ya, variabelnya kita isi dengan keputusan. Nah, lalu di sini kita akan membuat output untuk menambahkan judulnya aja gitu ya. Sistem pemantauan hidroponik pintar. Nah, sudah, lalu sekarang kita akan menambahkan looping. Jadi di sini kita akan menggunakan looping while. Kenapa kita menggunakan looping while ini? Karena pada ininya kita disuruh menggunakan looping yang while. Jadi kita akan menggunakan yang ini. Kita isi dengan keputusan. Oke. Nah, lalu setelah itu kita akan menambahkan output ya. Oke. Kita akan isi dengan outputnya dengan yang ini. Kayak masukkan kondisi suhu gitu. Masukkan kondisi suhu Celsius. Oke, kita tambahkan inputnya. Inputnya kondisi suhu ya. Lalu di sini kita akan membuat output lagi yang akan diisi dengan kelembapan. Masukkan kelembapan. Di sini kita akan menggunakan persen ya. Kelembapannya berapa persen gitu. Ini pakai spasi ya? Sama kayak yang tadi aja. Nggak usah kasih spasinya. Oke, di sini kita akan menambahkan inputnya yaitu kelembapan.
sekarang kita tinggal membuat keputusannya ya. Di sini kita akan menggunakan if. Kita isi if-nya ini dengan kondisi suhu. Jika kondisi suhu lebih kecil dari 25 dan kelembapan dari 70. Oke. Salah ya tandanya? Salah nggak sih? Nggak kan? Lalu di sini kita membuat outputnya ya. Nah, jika kondisi suhu lebih kecil dari 25 dan kelembapannya lebih besar dari 70, berarti outputnya yaitu tanaman lembab pemanas dinyalakan. Jadi kita isi dengan tanaman lembab pemanas dinyalakan. Oke, maaf, di sini saya lupa menambahkan koma. Tanaman lembab pemanas dinyalakan. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat keputusannya lagi sama seperti yang ini. Ya, menggunakan if lagi. Kita isi dengan yang ini ya. Maaf typo. Kondisi suhu sini, lalu kita isi outputnya dengan yang ini, kondisi optimal tidak ada tindakan. Tipe terus. Kondisi optimal tidak ada tindakan. Lalu di sini kita akan membuat if lagi sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Langsung kita masukkan yang ketiga ini ya. Maaf. Kondisi suhu minus 30. Kelembapan 50. Berarti di sini kita isi outputnya dengan ya, tanaman kering aktifkan pompa air. Lupa lagi kasih koma. Oke, tanaman kering aktifkan pompa air. Nah, lalu di sini yang false-nya tinggal kita beri output yang ini. Periksa sensor, data tidak valid. Oke, periksa sensor, data tidak valid. Lalu setelah itu kita akan membuat output. Kita akan membuat output di sini. Outputnya yaitu jadi di sini kita kan akan ini ya, kita akan menguji 3 kali program kita. Jadi di sini kita akan beri output apakah Anda
ingin melanjutkan? Ya. Jika iya, ketikkan 0. Jika tidak, ketikkan 1. Oke. Nah, setelah itu kita input ya. Inputnya ini keputusan. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat output lagi di sini. Ini karena dia ini yang terakhir, jadi kita akan beri output selesai. Terima kasih. Oke. Nah, jadi seperti ini gambaran program flowchartnya. Jadi sekarang langsung saja kita akan uji. Kita akan run. Sistem pemantauan hidroponik pintar. Masukkan suhu. Nah, misalnya kita akan memasukkan suhu ini ya. Kecil dari 25, berarti kita akan masukkan 15 saja. Masukkan kelembapan. Kelembapannya 85. Nih, hasilnya yang ini ya, dia tanaman lembab pemanas dinyalakan. Karena tadi kan kita memasukkannya ini kondisi suhu yaitu lebih kecil dari 25. Kita masukkan 15 dan kita memasukkan kelembapannya itu lebih besar dari 70 yaitu 85. Dan keputusan yang diambil yaitu tanaman lembab pemanas dinyalakan. Benar ya? Sekarang apakah Anda ingin melanjutkan? Ya, kita akan 3 kali uji. Masukkan kondisi suhu. Di sini saya akan masukkan apa ya? 26, 27 aja. Kelembapannya 65. Periksa sensor, data tidak valid karena tidak ditemukan ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Masukkan kondisi suhu. Kondisi suhu 45. Kelembapannya itu kita akan misalnya cuma 35. Nah, tanaman kering aktifkan pompa air. Yang ini ya, tanaman kering aktifkan pompa air. Oke, sudah karena kita sudah 3 kali uji. Tuh. Sekarang kita akan selesaikan pengujiannya. Jadi kita akan ketikkan 1. Nah, dia sudah ini ya output yang tadi kita masukkan di sini. Dia sudah selesai. Terima kasih. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran untuk program flowchartnya. Sekarang kita akan mencoba membuat melalui program Python-nya. Oke, langsung saja. Nah, kita akan membuat programnya melalui yang ini ya. Nah. Maaf. Jadi yang pertama kita akan print ini ya, kita masukkan ini sistem pemantauan. Sistem pemantauan hidroponik pintar. Nah, sebelum itu kita ubah dulu. Salah. Nah, setelah itu
akan membuat keputusan yang ini. Nah, di sini kita akan membuat looping yang ini, looping while ya. Di sini kita ketikkan while keputusan. Pokoknya kita ikutin saja yang ada di flowchartnya ini. Kita tinggal masukkan saja. Ini kurang. Sini kita langsung saja suhu. Mohon maaf. Nih, masukkan kondisi suhu ya. Masukkan suhu aja lah. Lalu yang kelembapan masukkan kelembapan ya. Mohon maaf. Setelah itu kita akan membuat ini. Kita akan menggunakan if, elif, dan else. Pertama kita akan membuat if-nya. Ini ya. Ini kita masukkan ini. Kondisi suhu 25 70. Tanaman lembab pemanas dinyalakan. Lalu kita akan membuat yang ini. Off-nya itu dia. Mohon maaf. Mana sih tadi? Iya. Yang ini ya. 25 sampai dengan 30. Kondisi suhu ya.
dan 50 70. Ini kita masukkan keputusannya, kondisi optimal tidak ada tindakan. Kita akan membuat elifnya lagi, kita masukkan ke 9. Tanaman kering. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat, ini kan sudah if, elif. Sekarang kita membuat else-nya. Else-nya akan kita isi dengan periksa sensor data tidak valid. Lalu kita di sini akan membuat output seperti ini ya. Kita masukkan keputusan. Kita akan menginput keputusannya. Lupa tanda ketiknya. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jika iya, ketikkan 0. Jika tidak, ketikkan 1. Sudah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat output yang ini. Setelah kita membuat keputusan, kita membuat output ini. Selesai. Terima kasih. Nah, sudah. Jadi kurang lebih kode Python-nya seperti ini dan kode flowchart-nya seperti ini. Nah, sekarang coba kita akan jalankan kode Python-nya. Kita save dulu.
3 02 dengan NPMR. Lab 3 02. Oke, save. Coba kita jalankan. Nah, di sini kita memasukkan suhu 15. Kelembapannya kita akan kasih 95%. Line 8. Masalah apa? Kondisi suhu. Suhu aja nih. Ini juga berarti. Oh, ini salah. Oke, coba kita save lagi. Kita coba jalankan ulang. 15.95. Tanaman lembab pemanas dinyalakan. Oke, mari kita lihat apakah benar. Nih, tanaman lembab pemanas dinyalakan. Oke, lanjut. Akan dilanjutkan. Kita uji 3 kali. Masukkan kondisi suhu, kita masukkan 35. Kelembapannya misalnya 25. Tanaman kering, aktifkan pompa air. Oke, kita lanjut lagi 3 kali ya. Lalu masukkan suhunya kita 10, kelembapannya 45. Nah, periksa sensor data tidak valid. Berarti dia menginput yang bagian else tadi ya, yang ini. Periksa sensor data tidak valid. Oke. Karena kita di sini sudah 3 kali menguji, sekarang kita akan selesaikan. Selesai, terima kasih. Oke, jadi kenapa hasil programnya tadi seperti ini? Karena kan kita output itu, hasil outputnya itu sepenuhnya itu bergantung pada ini, if, elif, else yang kita buat. Lalu jadi setiap angka suhu dan kelembapan yang kita masukkan, nanti dia akan ngeprint hasilnya seperti yang ini tadi. Ini misalnya kita akan memasukkan suhunya 15%, kelembapannya 95%. Jadi dia akan membuat keputusan atau membuat hasilnya seperti ini. Tanaman lembab pemanas dinyalakan gitu. Nah, lalu kira-kira
ini. Sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Satu hal yang saya temukan di sini selama saya menjalankan program ini, ada error, yaitu di yang ini, kondisi suhu di line 8 tadi yang sudah saya perbaiki. Yang tadinya kondisi suhu ternyata tidak, namanya itu error. Jadi tadi sudah saya ganti dengan suhu dan dia tidak error lagi. Itu hal yang saya temukan. Lalu bagian yang paling penting dari looping menurut saya. Menurut saya bagian paling penting dari looping itu bagian yang keputusannya sih. Karena kita kan ingin menentukan program ini untuk terus berjalan atau berhenti gitu. Nah, jadi kita paling membutuhkan loop yang while keputusan. Yang ini keputusannya. Dan juga variabel keputusan yang ini juga penting, karena untuk pengatur di akhirnya apakah kita ingin melanjutkan atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari saya membuat program ini, yaitu program ini intinya bisa dipakai untuk mengecek keadaan tanaman di taman hidroponik seperti ini. Kita memasukkan suhu, kelembapan, lalu program bakal kasih tahu apakah tanamannya sedang lembab atau kondisinya optimal atau tanamannya kering, seperti itu. Programnya jalan terus selama kita pilih lanjut ya, yang ini. Maka Anda ingin melanjutkan, dan akan berhenti juga jika kita memasukkan yang tidak ya. Jadi dia akan selesai. Jadi program ini tuh membantu kita untuk memahami kondisi tanaman dengan cara yang simple dan mudah dimengerti. Seperti itu ya. Dan juga kan kita dapat memastikan berulang kali gitu, sampai kita yang nyuruh berhenti sendiri, kita mau kapan aja mengeceknya itu bisa gitu. Jadi seperti itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari program ini, program yang saya buat. Saya rasa cukup sekian video saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan sekecil atau sebesar apapun itu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.